geng, apa kabar anak-anak? Ini bu guru kalian. Apa kabar? Gimana hari ini? Property, ya kan? Automotif, ya kan? Ya, terus lido-lidoan, ya kan? Udah gue bilang kemarin. Kalian nggak ngikutin, udah naik om. Ya udah terus. Ya nggak apa-apa. Next time better ya. Next time learn again daripada ngasih saham cuman atu-atu doang, nggak analisanya lama bener, langsung cetet langsung ya kan, mancrep langsung ya. Habis itu ya. Oke guys, ya udah. Pokoknya when I told you, you listen. When you listen, you make analyzers, ya, analyzer. Make analysis, ya, buat analisanya. After you make analisa, teman-teman, ya, jangan lupa tuh buat planningnya, ya, supaya kau tidak kena loss. Apa I bilang kau dengarkan? Lalu setelah itu jangan lupa, ya, buat planningnya dan jangan lupa risknya dikalkulasi. Ya. Aduh, kesambut apa Om Yusa, ya kan? But anyway guys, mungkin bisa dibilang kebetulan, mungkin bisa dibilang karena emang jago banget, ya kan? Tapi yang penting kita cuan bareng, ya kan? Apalagi kayak cuan-cuan TPIA, ya, cuan-cuan apa ya? Apa namanya? Plan, salah plannya di ini ya, lupa. Cuan apa lagi? Cuan tekim ya, cuan hoki ya kan. Saham-sahamnya itu aja, asal kalian bisa baca tuh langsung mancrep. Oke, enough talk ya, kita langsung aja. Jadi gua akan bahas mengenai orang lari. Ya, agak agak telanjang ya sekarang hari ini, makin lama makin telanjang ininya YouTube mailnya. Thumbnailnya. Jadi saham-saham blue chip yang potensi naik menjelang kebijakan suku bunga BI ya. Analisa saham pilihan by Tape Trader 8. Jadi yang seperti yang kalian tahu guys, ya. Apa namanya, kita itu minggu ini setelah ada kebijakan itu gitu ya, kita akan ya, kita akan lihat tuh pertama US stimulus ya. Kalau di sananya kenceng, di sini juga mudah-mudahan kenceng gitu ya. US stimulusnya terus buatannya apa gitu ya? Apakah akan membantu retail atau membantu corporate? Kalau membantu corporate, apa yang akan dilakukan gitu ya? Nah, hal-hal ini akan membuat uang asing gitu ya masuk ke market-market yang dimana memberikan imbal yang tinggi. So, uang itu kayak air guys ya. Dia akan lari ke tempat-tempat yang turun. Kalau kayak udara tuh dia akan lari ke tempat-tempat yang panas. Nah, jadi dua ini implementasi vaksin ini akan memancing duit untuk lebih banyak datang ya. Karena kehidupan ekonomi akan berjalan lebih cepat lagi. Nah, BI rate ya, seperti yang gue bilang akan terjadi di tanggal 17-18 Februari ya. Nih, jadi gue kasih tahu nih di tanggal 17-18 Februari nih ya, di bi.go.id ya. Dia akan bersidang RDG, rapat Dewan Gubernur ya. Kalian boleh lihat nih di sini kalendernya. Itu adalah di tanggal 18-17 ya, 17-18. Nah, di sini dia akan menentukan bagaimana ya reponya itu akan naik atau turun. Dan ini menjadi suku bunga acuan. Walaupun kadang-kadang nggak diturutin juga, tapi jadi suku bunga acuan. Dan biasanya bank-bank umum milik negara juga ngikut-ngikut ya biasanya. Nah, terus jadi setelah ini tuh udah dari tahun ini nih mereka udah turunin ya. Sorry ya, agak miring ya. Biar ini jadi gue giniin ya. Nah, jadi dia udah turun nih ya di 37,5 ya. Kita lihat apakah dia akan menurunkan lagi ya. Kita nggak tahu ya apakah dia akan menurunkan lagi. Biasanya
ya, di bulan-bulan ini biasanya akan ada penurunan. Biasanya ya guys ya. Tapi kita lihat aja apakah dia akan turunin lagi. Karena menurut bos-bos gitu ya, bos-bos bilang bahwa masih ada. Terus kenapa kalau turun? Berarti kalau turun ya kan, maksain orang untuk mengeluarkan duitnya. Ya, untuk melakukan usaha. Dengan ada usaha, pekerjaan akan terbentuk, lowongan pekerjaan akan terbentuk. Begitu lowongan pekerjaan terbentuk, roda akan lebih cepat. Begitu roda lebih cepat, maka GDP juga akan membaik, gitu ya. Kurang lebih katanya begitu, kata guru makro ekonomi gue, ya kan? Ibu SM ya. Oke, nah jadi kayak gitu guys. Nah kita lihat ya, impact-nya hari ini seperti apa, ya. Jadi kalau kalian lihat, Bako PTB, jangan diambil guys, awas ya. Soalnya saya mau lewat. Lo pikir lo bolpen ya kan? Bukan. Nah, kita lihat ya, mudah-mudahan dia bisa tembus dari 63-nya ya. Bentuknya udah oke dan menurut gua bisa lah dia ke 6370 atau ke area-area 63 6294 nih, mudah-mudahan ya. Amin gitu ya. Kalau kalian lihat ya di monthly juga sama ya guys ya. Udah breaking lagi gitu ya. Dan udah keluar dari 6149, mudah-mudahan bisa ke 6488 atau 6419 ya kalau di monthly ya. Dan ini menurut gua lumayan banget ya setelah mereka kemarin merah gitu ya. Banyak yang bilang bahwa di gua juga termasuk gitu ya, yang bilang bahwa kemungkinan di Februari itu merah gitu ya. Tapi ternyata so far so good ya. Kalau dilihat dari sini, kalau dilihat dari HQ gitu ya. Salah. HQ bot, maksudnya HQ bot gitu ya. SC ya. Bisa kelihatan, wow, wadidaw ya guys ya, wadidaw 69% gitu ya. Masih jauh ya, masih pertengahan ya guys ya. Tapi kalau memang segini guys, dia bisa menjadi all time high ya kedua ya setelah yang kemarin ya. Tapi kita lihat masih jauh, baru kemarin Valentine, masih love-lovean. Jadi kalau menurut gua kita tunggu aja ya, apalagi setelah pengumuman BI rate ya, apakah masih ada euforianya atau enggak. Nah, euforia itu akan gue bahas nih di sini nih ya, sama Etus sama Mona gitu ya. Nah, kita akan bahas outlook dan efek PDB, BI rate gitu ya, vaksin dan segala macam kita akan bahas di sini. Teman-teman kalau mau ikutan, monggo ikutan. Buat umum akan bayar 150.000. Buat teman-teman anak kakak-kakak adik-adik kelas ya, untuk Beta Academy maka cuman bayar cepeceng ya. Langsung ditransfer nanti lalu diisi formnya ya. Nanti formnya akan diberikan di komentar gua. Oke, lanjut ya. Setelah itu kita masuk ke cacing. Cacing miologi. Neo. Ini dia. Neo. CCIDX Composite. CCIDX Composite. Oke guys ya. Tapi ingat ya, market Cina tuh lagi libur ya. Singapura juga lagi libur. So, we will back on track mungkin di Senin depan ya. Karena biasanya liburnya agak panjang ya. Jadi basic industry masih gitu ya. Lalu ada properti, lalu ada ini properti, agri juga lumayan. Agri tapi agak melemah gitu ya. Finance lumayan juga gitu ya. Jadi kita bisa lihat ada properti, ada finance gitu ya. Lalu ada mining mungkin dari non-coal ya. Lanjut setelah itu. Lanjut ya guys ya. Kita masuk langsung ke ya saham-saham pilihannya yang ditaruh ya cuman begini doang. Turun lagi ya guys ya. Selama masih belum 328275 gua masih akan taruh gitu ya guys ya. Kalau dia tembus besok harus dilihat gitu ya. Mungkin bisa tembus 35150, mungkin bisa ke 36375. SL kalian taruh di 32975 atau di 33400. Kalau dia tembus ya guys ya. Kita lihat besok. Lalu setelah itu ada TCPI.
Masih semangat nih gua nih ngejelasinnya TCPI ya, karena baru jalan ya. Kecil-kecil ya kan, sengaja tuh gue pilihin tuh yang kecil-kecil, alon-alon. Jadi buat kalian tuh yang belajar tuh mulai, oh iya, tapi banyak kan tuh kayak gini, om kelamaan ya, lah nih guys nyari yang copet ya, kagak ngerti main kayak gimana tradingnya. Yang ada daripada dapat 0,1 1% menurut tiap hari gitu ya, dia nyari yang arah jadi yang ada malah ARB. Aduh. Untung ARB-nya apa namanya masih 75% ya. Oke, target 9.900 masih on track. SL kalian taruh di bawah 8075 atau 8400 gitu ya. Beli kalau misalnya dia mantul dari 8675. Oke. Lalu setelah itu ada DDTPIA. Aduh, males ya ngeliatinnya ya. Jadi masih cuan-cuan aja ya. Secara kita udah ngambil dari kapan tahu gitu ya. Targetnya masih 12.000, masih ke iniin. Mudah-mudahan bisa lancar. SL kalian taruh 10.400 ya. Kalau kalian mau beli di 11.000 kalau misalnya dia koreksi, oke? Lalu setelah itu ada Harum. Ya, udah mulai banyak yang nyumpahin ya karena kena UMA ya. Udah banyak yang nyumpahin bahwa dia akan turun, kita biarin aja, taruh aja SL-nya daerah-daerah 5725 dan area-area 62050 gitu ya. Kalau dia kena, monggo kenain gitu ya. Nanti habis itu kita akan kena lagi di goceng. Tapi kalau dia mantul, monggo dibeli ya. Apalagi kalau mantul di daerah 6350, target areanya mungkin masih bisa di 9.000 ya. Oke. Lanjut ke saham-sahamnya, mulai agak banyak nih karena ya saham-saham satu, catat nih, properti, otomotif, ya, properti, otomotif dan bank itu sendiri. Kalau BI repo rate itu biasanya diturunkan, kadang-kadang bisa agak-agak melonjak, gitu ya. Dan kalau agak-agak melonjak, guys, hati-hati. Ya, apakah benar-benar ada demand-nya atau enggak, atau cuma melonjak doang ya. Jadi kalian harus hati-hati, tetap pasang stop loss. Bukan berarti diturunin BI rate-nya berarti kalian bisa invest. No guys, no ya. Tapi kalian harus lihat bahwa apakah chartnya masih oke atau enggak ya. Tapi dari situ sisa-sisa yang tadi gue bilang ya, mobil ya, rumah ya, infrastruktur ya kan. Terus habis itu otomotif ya, dan banking itu sendiri beserta juga pinjaman-pinjamannya seperti asuransi dan segala macam itu akan merengkah ya, merekah ya, bukan ini gitu ya. Nah, jadi kalian boleh lihat. Oke guys, lanjut sekarang kita masuk ke namanya saham EPLN. Apelon gitu ya. Nah guys, jadi kalau dia tembus dari 190 boleh dibeli ya guys ya. Target 212 atau 230. SL kalian taruh di bawah 169. Oke guys. Lanjut, setelah itu ada Arto Asa BBKB ya. Asa sahamnya itu satu-satunya ya, kasihan bener deh. Ya lagi mau mancul ya guys ya, jadi harus hati-hati ya buat besok ya. SL kalian taruh tetap di 1010, lalu di 895 ya guys ya. Dan kalau kalian seperti ini, wait and see dulu. Kalau besok dia lancar ya, mulai di akhir-akhir menutup di atas 1240, monggo dibeli. Target masih ke 1500 kalau memang mau. Tapi kalau besok turun guys, apalagi turun dari seceng, lupain dulu, di TP dulu, mungkin baru akan mantul di 890 atau 900. Oke. Lalu ada BBKB guys, BBKB ya, baru mau jalan lagi nih gitu ya. Jadi kita tungguin aja ya, apalagi kalau bisa di 640 oke banget gitu ya. Kita lihat aja, kemungkinan besok mungkin bisa di area-area 640 kalau dia tembus dari 620 yang ada di sini ya. Kalau dia tembus dari 620 boleh beli juga gitu ya. Target ke 765, SL di bawah 520. Setelah BBKB ada BBTN dan BNII. BBTN kalau nggak salah baru bilang bahwa dia
cuan banyak gitu ya. Tapi kita lihat aja apakah memang cuan banyak itu direpresentasikan di market gitu ya. Apakah market believe it gitu ya. Beli kalau misalnya di atas 1925 gitu ya. Monggo, targetnya mungkin SL ditaruh di 1725, targetnya mungkin bisa ke 2100 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada BNII. BNII, Bank Maybank gitu ya, sama gitu ya. Ini mulai keluar gitu ya. Kalau gua akan nunggu satu candle lagi, kalau di atas 384 atau 390 boleh dibeli. SL ditaruh di 346, target area 444. Anjir. Angkanya luar biasa, coy, gitu ya. Lalu ada properti guys, properti gitu ya. SL kalian taruh di 1165, kalau dia jalan lagi boleh dibeli di 1250, target area 1325, habis itu 1445. Lalu setelah itu ada Citra, ini leading properti ya, BSDE, Citra Asri gitu ya. Ini juga sama ya guys ya, udah keluar dari areanya. Mudah-mudahan guys, mudah-mudahan bisa sampai ke area 1240 ya, tapi kalau dia keluar dari 1100. SL kalian taruh di 1030, SL kedua di 995, beli kalau misalnya di 1105, targetnya di 1270. Lalu setelah itu guys ada GJTL. Kan otomotif, kan udah gue bilang pan, oh enggak om, ini gara-gara om Lokehong ya, whatever lah. Lokehong dengan time frame sendiri lo mau ngikutin, ya nggak apa-apa aja sih, terserah aja ya. Keluar dari apa namanya, trapnya, downtrendnya, SL kalian taruh di 810 atau di bawahnya 785, buy kalau di 880, target area mungkin di 1030 dan di seceng. Oke guys, lalu setelah itu, setelah GJTL ada Hoki setelah lama sekali ditarik-tarik, tapi dia masih di jalur uptrendnya, lalu dia marah ya. Besok hati-hati ya guys, kalau dia udah marah kayak begini. Kalau dia naik lagi alhamdulillah, tapi kalau dia koreksi mungkin baru mantul di 1150, dan kalau mantul beli guys, kalau sekarang jangan. Oke? Lanjut ya guys. Kalau misalnya 1150 nyampe mana om? Ya bisa lah, bisa 1300, bisa itu. Sok tahu banget. Oke, lanjut. Setelah itu kan udah gue bilang satu lagi ada IMJS ya. Kan gue bilang otomotif sama pendukungnya. Ada bank, ada spare part ya kan. Nah, naik juga kan udah gue bilangin, oke. Jadi ditunggu aja di 358, kalau mantul dia bisa ke 440. Kalau misalnya kayak gini, zobet aja, oke. Lanjut, setelah itu ada IMAS gitu sih gitu ya. Ada gap pula, lucu banget gitu ya. Hati-hati ya guys ya, kayak ASI, Auto atau yang lain gitu ya. Jadi besok hati-hati kalau ada intake profit ya guys ya. Mungkin kalau dia mantul di 1255 monggo diambil. Kalau dia mantul 1160 lihat-lihat dulu ya. Target mungkin ke 1625 kalau mantul dan kalau lanjut ya. Hati-hati ya guys ya. Karena belum tentu loh. IMAS mobilnya apa ya? Lupa gua. Indomobil kan? Ada apa? Yang produksi lah, yang TKDN. Ya. Oke, lanjut. Setelah itu habis itu ada Jeva. Ya oke lah, boleh dilihat ya. Hati-hati ya guys ya. Jeva known for the ini nih, apa namanya, sideways-nya. Jadi kalian hati-hati. Target pertama 1630, 1680, 18 gitu ya. SL kalian taruh 14115, beli kalau misalnya dia 1510. Oke. Lanjut, setelah itu ada Kota. Katanya minta dinyanyiin lagi katanya guys. Pulang gitu. Ada setangkep. Halah. Jadi ingat ya, dulu ya zaman SMA pacar ya.
Ya, ke Jogja cuy, bandel banget gue ya. Aduh, najrang. Jadi ingat lagi. Oke guys ya. SL ditaruh di 675, buy di 775, target area di 845 dan 980. Bentuknya sih udah lucu banget nih ya pas breakout ya. Apakah dia akan lanjut dari 195 manjrot lah. Akan lanjut sampai ke 1.200, kita lihat saja. Oke. Ya, itu aja dulu milestone-nya, mungkin sampai sini dulu ya guys ya. Jadi kita lihat 625 sampai 100 semua. Wadidaw gitu ya. Oke, lanjut ya guys ya. Setelah itu ada LPKR ya. Target area 224, SL di 198, buy kalau di 204. Lalu setelah itu ada mari kita bernyanyi. Oke, SL ditaruh di bawah 111, buy lagi kalau di atas 132, target 153. Dihitung risk rewardnya. Oke. Lalu ada MSIN, salah satu dari katanya ya, katanya ada yang mau bikin studio gitu ya. Baik kalau di 196 ya, kalau sekarang copet aja guys, hati-hati ya, mungkin bisa nyampe 231, tapi kalau copet ya lo dapetin aja sedikit ya. Oke, lalu ada PMMP ya, baru mau jalannya, ini mah 2 copet aja guys ya, copet aja di 300 ya. Lalu setelah itu ada OPMS. Ini juga udah agak-agak males ya gue ngomonginnya ya guys, jalan terus udah gue bilang. Aduh. Udahlah. Ya. Punya nggak lo? Nggak punya kan? Pasti. Oke. Lalu setelah itu copet aja ya guys ya. Ini juga aduh. Punya nggak lo? SL ditaruh di 1190, beli guys kalau misalnya di atas 1250 ya, mudah-mudahan sampai ke 1300 atau 1400 ya. Oke, ladies and gentlemen, kita masuk ke WIM. Ini juga udah sering diomongin, tapi Om Yusa nggak ngomong-ngomong, masa sih nggak diperhatiin sih ya, gitu ya. Udah naik tinggi, tungguin aja guys, mantulnya di 705, mungkin kalau koreksi ya, target area bisa keseceng ya. Lanjut, setelah itu, habis itu ada BNBA. Kemarin bener-bener nih, gue udah ngomongin ya, bank ini ya. Naik kayak begini, udah ya, udah gue omongin ya. Nah udah, jadi kalau kayak gini mendingan apa yang lo lakukan? Oh gimana? Ciapet aja. Oke, lanjut ya. Setelah itu ada Pewon guys, Pewon ya. SL kalian taruh 510, target buy di 540, target area masih di 600, 590. Lalu setelah itu ada BTPS ya, kalau dia bisa tembus dari 3910 bisa target ke 4350, 4380, SL di 3440 ya. Hati-hati ya, masih downtrend lebih banyak tuh. Lalu setelah itu ada BNGA guys, SL kalian taruh 950, target buy di 1045, target jual di 1175 ya, atau 1170 ya. Lalu setelah itu ada PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan sampai ke area 178 ya, buat copetan aja nih, nggak usah diikutin kalau misalnya kalian mau duitnya yang agak besar ya, karena ini kurang begitu liquid ya. Lalu setelah itu ada Semera atau Sumarekon Agung yang punya Kelapa Gading ya. Nah, SL kalian taruh di 775 ya, atau di bawah 745, beli kalau di atas 875, dan kalau dia naik guys ya,
kemungkinan ya bisa naik mungkin ke arah-arah 1100 ya. Oke, lanjut setelah itu ada BMK Antam. Antam guys, Antam masih di atas, santai aja. Kok merah Om? Ya, biarin aja, udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Nanti aja besok kita liatin komoditinya. Hari ini lupa Om Yusa dan males buka lagi. Lalu ada SSIA. SSIA guys ya, SL ditaruh di 520, buy kalau misalnya di atas 585, target area di 625 ataupun 655 ya. Lalu setelah itu ada ISAT. ISAT loh gitu ya. Target area di bawah 5225 gitu ya. SL di bawah 5625. Beli kalau di atas 6150. Target pertama 6425. Target kedua di 7.000. Oke, lanjut ya guys ya. Lanjut setelah ISAT ada bukan ya. Ada Medco ya, salah ya, bukan Vans. Beli kalau misalnya di atas 735 guys, SL di bawah 695, target pertama di 810, target kedua di 900. Lalu setelah itu ada Medco Akra. Akra guys, Akra ya, lagi ngetes, mudah-mudahan jalan 3430, target area 3660 ya. Hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu ada Elsa Sarip. Belum, beli kalau di atas 416, target area di 500. Lalu setelah itu ada AS Asri. Asri udah belum tadi? Belum ya. Ya mungkin target ke 288 ya, mungkin atau target pertama 258. Kalau gue baru beli di 260, SL gue taruh di 234 atau di 222. Oke, lanjut setelah itu ada ASJT. Nah, asuransi ini guys ya, mungkin bisa naik lagi guys. Targetnya mungkin bisa di 260 atau di 240 saja. Lalu setelah itu ada SIM. Simpak ding 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 ding. SL ditaruh di 416, tarik 444 ya, beli di 476. Lalu TP di 476, beli di 444, SL ditaruh di 420. Lalu setelah itu ada BNLI, udah BNLI tadi kayaknya masih jauh ya guys ya. Jadi kalau beli di atas 2640. Lalu setelah itu ada Befin. Befin guys, Befin ya. Kalau dia di atas 9. Oh no. Oke, kalau dia beli di atas 735 boleh dibeli, target 775, lalu target ke 800, SL taruh di 655 ataupun di bawah 685. Lalu setelah itu ada WWPA, The Wika. Ya, ingat ya, WWPA tuh leadingnya siapa sih? Bukan Wika ya guys ya. Ini SL ditaruh di 1955, beli kalau di atas 2090. Leadingnya yang ini guys. Ya, namanya WSKT ya. Jadi kalau dia jalan, kemungkinan besar dia akan jalan 1685, SL ditaruh di 1545. Lalu ada PTPP. PTPP juga sama ya guys ya. Kalau dia tembus dari 1920 boleh dibeli, SL ditaruh di 1760 ya. Lalu setelah itu ada ADI, WWPA lagi ya. Kalau misalnya tembus 1635 monggo dibeli. WG kemarin yang WG yang gue lihat ya, suka angin nih Om Yusanya, mohon maaf ya. Beli kalau di atas 264, SL di bawah 246. Lalu setelah itu ada Inco. Masih oke lah ya kan, masih sideways, mudah-mudahan jalan ya setelah
Nikelnya hari ini mungkin agak-agak sideways gitu ya. Lalu ada SQME. SQME gimana guys? SQME. Beli kalau di atas 360 ya, target di 390 ataupun di area 400, SL ditaruh di 322 ya. Oke, lalu ada Breeze. Breeze ya. Beli kalau di atas 3150 ya, SL ditaruh di bawah 2800, targetnya 3750 ya. Lalu setelah itu ada Agro. Agro guys, Agro ya, beli kalau di atas 1660, SL ditaruh di 990, target area mungkin pertama di 1375, kedua di 1585 ya. Lalu setelah itu ada Era Kak. Ya, jalan-jalan pelan-pelan, target ke 3080, SL ditaruh di 260, 2640, beli lagi kalau di 2850 ya, iya gitu ya. Oke, lanjut setelah itu ada apa? Keras. Oh, iya. Keras atau ini ya, jadi beli kalau di atas 760 atau 780, target area bisa ke 800 atau 900, SL ditaruh di 660 ya guys ya. Lalu setelah itu ada INKP. Males ya ngomongin kertas ya, karena naik-naik terus katanya. Ada yang ngomong bacotannya, katanya gara-gara untung, gara-gara valuta asing tuh palas ya kan. Toyor aja lo palas lo ya. Orang market maunya begini. Aduh, elah. Ya udah. 13675 SL-nya ngebayar kalau misalnya kita beli di 14850, target area bisa ke 18.000 ya. Tekim juga begitu guys, sama aja gitu ya, searea sepandangan. 15350 beli kalau di 17150, target area di 19.000 atau di area-area ya sinilah ya. Tuh 18.050 ya. Lanjut setelah itu ada beberapa seperti Raja. Nah, lagunya sampai bosen loh, teman-teman lo pada dengerin tuh sampai tahu yang mana yang lo nyanyiin cuy. Ya maaf. Target 261, kedua 294, beli kalau naik lagi dari 227, SL ditaruh di 204. Oke. Lalu setelah itu ada SSMS ya, masih oke. Kalau misalnya dia beli di 1160, targetnya di 1325, SL kalian taruh di 1045 atau 1070. Kalau dia mantul boleh dibeli gitu ya. Udah kayak suju ya, sorry gitu ya. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada Aksi dan Kija. Oke, ya. Copet aja. Lalu setelah itu ada Kija. Sideways ya guys, ya hati-hati ya. Mungkin bisa nyampe 207 kalau dia jalan benar-benar di atas 185, SL di bawah 169. Oke, lanjut setelah itu ada Dimas. SL ditaruh di bawah 226, target area 250 atau di 246 ya guys ya. Lalu setelah itu ada, udah mulai capek nih ngomongnya. SMBR. Ya, tadi ada yang nanya, saham semen gimana Om? Ya, masih begitu-begitu aja gitu ya. SL ditaruh di 895, mudah-mudahan sampai 1245. Kita lihat INTP-nya juga sama. Ya, masih turun. Lalu habis itu ada SMGR. Semen Indonesia ya, kalau keluar dari 11.600 monggo. SMBR, SMCB
Solusi Bangun Indonesia ya. Ini model bentuknya apa ini ya. Hati-hati ya kalau loncat jangan dikejar. Oke. Kalau mau dicicil monggo, tapi kalau selama dia di bawah kalau dia ditutup di bawah 1595 lupain aja. Oke. Lanjut, setelah itu ada teens. Teens guys, ya, SL kalian taruh di bawah 2010, beli kalau di atas 2200, target area 23 dan 2500 ya. Lalu setelah itu ada Aisyah. Ya, target 342 kalau jalan ya. SL kalian taruh di 280. Kalau kayak begini-begini gue sih ya masih nunggu 1-2 candle lagi ya guys ya. Lalu ada zinc. Aku bukan raja. Ya, 169 targetnya, tapi ini harus tembus dulu dari 154 pembuktiannya. Lalu setelah itu ada nikel. Nikel guys, nikel beli kalau di atas 1530, target 1890, SL di bawah 1385. Lalu setelah itu ada pegas. Ya, pegas gitu ya. Buy kalau di 1600, kalau sekarang masih belum ya. Jadi kita tunggu dulu. SL kalian taruh di bawah 1505. Lalu ada Agi belum ya kalau gua ya, beli kalau di atas 1580 kalau gua ya, tapi tergantung kalian. Apalagi HMSP masih caur ya, masih mau turun lagi kayaknya nih. Kita tungguin aja, kalau besok turun lagi udah lupain aja guys. 1305. GGRM juga kayak begitu, lupain aja ya guys ya. Ya, kalau dia tembus dari 41.500 monggo gitu ya. Lalu Unilever, yang punya Unilever masih terpuruk ya guys ya. Beli kalau misalnya di bawah, kalau di atas 7.600 gitu ya. ICBP juga kayak begitu, masih turun ya guys ya, apalagi kalau jebol 8725. INDF juga seperti itu ya, kalau dia jebol. Oke. Bank Bangtut gede, leading ya. Ada Bank Mandiri, kita tunggu kalau tembus dari 6.900 monggo, lucu gitu ya. Bank BNI lumayan lah, tapi belum tembus. Jadi kalau tembus dari 6.650 baru gue cari gitu ya. Lalu setelah itu BBNI, Badan Money, lalu BBRI juga sama ya guys ya. Ini cuma satu-satunya yang jalan ya. Kalau di atas 5.000 atau 4920 baru bisa dibeli. Lalu BDMN kalau tembus ya guys ya. Kalau tembus 3420 monggo dibeli, target area 3650, target yang kedua mungkin bisa ke 4.000 aja ya. Oke, itu aja guys. Mari kita berlari sekarang. Aduh. Ya, mudah-mudahan lari mau kemana tuh udah diikutin sama analisa saham pilihan. So, have a good day, have a good night. Bye-bye guys. Have a good cuan. I love you. See you.